Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arah, nama saya Aris. Selamat datang di podcast Arah Channel. Apa itu percaya diri? Percaya diri yaitu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan tentunya memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Nah, mengapa kita harus meningkatkan kepercayaan diri? Memiliki rasa percaya diri ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita sendiri. Kita selain hidup terasa lebih hidup, percaya diri akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ada beberapa cara agar rasa percaya diri kamu itu full. Nah, cara yang pertama, bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki. Tip pertama untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri adalah dengan meningkatkan rasa syukur terhadap diri sendiri. Bersyukur dengan segala yang telah kamu miliki dan kamu capai adalah kunci untuk meningkatkan rasa percaya diri yang efektif. Termasuk bersyukur pada penampilan fisik, di mana tentunya mensyukuri bahwa kamu telah memiliki 5 panca indera yang lengkap tanpa kurang satupun. Di luar sana mungkin masih banyak orang yang tak seberuntung keberadaanmu saat ini, seperti masih memiliki kekurangan fisik, tetapi mereka masih mampu untuk bekerja. Jika kamu memiliki kekurangan fisik, tetaplah untuk selalu disyukuri, karena pastinya di balik sebuah kekurangan, Tuhan selalu menciptakan kelebihan, dan Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Kedua, mau menerima kritik atau pendapat yang bertentangan. Orang yang percaya diri tidak defensif saat menerima kritik. Semakin menolak kritik, semakin menunjukkan ada hal yang disembunyikan. Menyembunyikan sesuatu mengisyaratkan ada ketidakpercayaan diri. Yang ketiga, lakukan hal yang disukai. Lakukan apa yang kamu suka secara rutin dan kontinu. Kalau perlu, latihlah hobimu secara serius. Melakukan sesuatu yang kamu suka bisa membuatmu lebih mudah untuk menjadi mahir. Nah, semakin mahir kamu melakukan sesuatu, semakin besar pula rasa percaya diri yang kamu punya. Berikutnya, tidak bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang lain membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Bagaimana tidak? Bergantung pada orang lain saja tidak mengandalkan kemampuan pribadi dan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Selanjutnya, berdamai dengan kekurangan diri dan berlapang dada. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu perlu menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk kamu, saya. Semua tidak ada yang sempurna. Maka berdamai dengan kekurangan diri sendiri adalah salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri. Misalkan, saat kamu mengungkapkan ide dalam sebuah rapat, kamu merasa idemu sangat bagus. Namun ada seseorang yang memiliki ide lebih baik. Berlapang dada adalah satu-satunya cara agar hatimu tenang. Jika tidak berlapang dada, kamu merasa tidak bisa mengeluarkan ide yang bagus, kamu akan menganggap diri kamu itu tidak bisa menjadi yang terbaik. Berikutnya, siapkan rencana A dan rencana B. Pepatah mengatakan, manusia berencana, Tuhan yang berkehendak. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi. Barangkali rencana A gagal, dengan menyiapkan rencana B ataupun C, kita bisa mempersiapkan berbagai kemungkinan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu akan tercapai dengan mudah. Tentu orang yang memiliki rencana cadangan lebih siap menghadapi masalah yang ada karena dia memiliki beberapa alternatif atau solusi dengan kesiapan itu. Dan dia akan lebih percaya diri. Hal berikutnya adalah susun rencana dengan matang. Orang bilang detail is devil. Membuat rencana yang detail sangatlah rumit. Butuh kesabaran, ketelitian, dan semangat tanpa putus asa. Namun rencana yang detail menunjukkan kematangan berpikir. Misalnya saja, saat kamu akan melakukan perjalanan jauh, bahan bakar kendaraan diisi sampai full. Ban kendaraan dipompa sesuai standar, dan kendaraan dirawat dengan rutin. Tentu kamu tidak akan was-was untuk berpergian. Kemanapun kamu pergi, sejauh apapun kamu pergi, kamu akan siap melakukan perjalanan jauh.
Coba kalau semua hal di atas ini tidak dipersiapkan. Kamu pasti akan merasa takut ban kempes, was-was bahan bakar akan habis, khawatir kendaraan mogok. Begitulah jika kita mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Kita akan semakin percaya diri, kita yakin bahwa apa yang sudah kita siapkan dapat mengantarkan kita sampai di tujuan dengan selamat. Berikutnya adalah desain tujuan hidup. Memiliki impian dan berikan target pada dirimu sendiri. Mulailah dari impian-impian kecil sampai impian-impian besar. Begitu kamu berhasil mencapai impian-impian kecil, rasa percaya diri ini akan tumbuh dengan sendirinya. Ada kebanggaan yang memuncak di dalam dadamu karena kamu telah berhasil membuktikan pada diri sendiri dan orang lain kalau kamu itu bisa. Kemudian kamu akan semakin bersemangat untuk meraih impian-impian yang lebih besar. Rasa percaya dirimu akan semakin bertambah pula. Berikutnya, mencari lingkungan yang positif. Berada di lingkungan yang positif dapat membentuk karakter diri menjadi lebih baik, bergairah, dan tentunya menyerap nilai-nilai positif. Pernahkah kamu mendengar ada pepatah yang berbunyi, bergaul dengan pandai besi bisa menyebabkan terkena pencikan api atau paling tidak aroma asapnya. Bergaul dengan penjual minyak wangi menyebabkan kamu mendapatkan parfumnya atau paling tidak berbau ikut wangi juga. Nah, jika kita pernah mendengar pepatah tersebut, berada di lingkungan yang positif ibarat kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kamu belum baik, kamu akan menjadi baik, entah secara perlahan ataupun cepat. Kamu tidak akan menerima tekanan yang berlebihan. Kamu tidak akan menerima vonis buruk. Kamu tidak akan takut dibully saat mengalami kegagalan. Selama berada di dalam kebaikan, kamu akan mendapatkan dukungan dari lingkungan untuk mengembangkan keunikanmu. Tanamkan pola pikir yang positif. Pola pikir yang positif dapat mendorong agar selalu meyakini bahwa Tuhan menciptakan kita disertai banyak kelebihan dan karunia. Dengan berpikir positif, kita selalu bisa menghadapi kondisi apapun sambil mensugesti diri sendiri, aku bisa belajar melakukan ini semua dan aku bisa melewati ini semua karena aku tahu Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Tip berikutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan melakukan sesuatu hal yang kamu sukai. Jika kamu memiliki hobi yang kamu sukai, kamu dapat melakukannya dan tentunya jangan ragu untuk melakukan hal-hal yang membuatmu senang. Hal-hal yang dapat membuatmu senang tentunya akan lebih dapat membuatmu cenderung untuk berpikir positif. Kamu dapat melakukan hobi ataupun hal-hal yang dapat membuatmu senang pada akhir pekan seperti menyanyi, karaoke, berenang, menari, memasak, menonton film, menulis, dan hal-hal sejenisnya. Dan dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, tentunya akan lebih baik membuatmu melupakan kekurangan yang terdapat dalam dirimu atau hal-hal yang membuatmu cenderung gelisah. Namun, tentunya kamu dapat mengatur hal ini dengan membuat jadwal di dalam keseharianmu untuk menyenangkan dirimu sendiri. Berikutnya adalah belajar menerima kritik dari orang lain. Tak semua kritik yang datang untuk diri kita dari orang lain itu bersifat negatif atau meragukan diri kita. Pada umumnya, kritik atau komentar juga datang dan berasal dari orang yang berada di sekitar kita. Terkadang hal tersebut membuat kita berjuang dengan kepercayaan diri yang menurun dan menjadi kritik batin yang memunculkan keraguan pada diri sendiri. Tak hanya itu, terkadang kritik atau komentar yang datang tak semata-mata bersifat positif. Hal tersebut yang kemudian menjadi tugas kita untuk memilah-milah dan mengukur seberapa besar pengaruh kritik tersebut untuk diri kita. Tentunya jika kita mengalami hal tersebut, kita harus cakap untuk membuat sebuah kritikan dari orang lain menjadi pelajaran yang dapat membangun diri kita. Selalu belajar untuk menggunakan strategi introspeksi diri dengan mempertanyakan dan membedah kembali atas kritik batin yang terdapat di dalam diri kita. Berikutnya adalah berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekarang ini banyak anak-anak remaja atau orang yang beranjak dewasa yang utamanya mereka mengalami quarter life crisis. Sering merasakan kegelisahan di dalam diri sendiri
Nah, kegelisahan tersebut terkadang muncul disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kegelisahan yang sedang dialami tersebut dapat menimbulkan rasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, di mana ketika seseorang yang melihat seseorang yang lain yang lebih mapan, lebih cantik, lebih kaya, atau lebih pandai, mereka merasa ciut dan bertanya mengapa hidup ini rasanya seperti tidak adil. Hal tersebut adalah sebuah perilaku toksik yang mana tidak akan ada habisnya jika kita terus membandingkan diri kita ke seseorang yang lebih dari kita. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita agar percaya diri kita itu full.